saya akan memaparkan materi saya guna tugas rekayasa inti, mini riset, dan proyek mata kuliah penganggaran perusahaan. Sebelum saya memulai materi, saya perkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspita Yusuf dengan NIM 2421941, kelas akuntansi C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dinas sosial. Baik, langsung saja pengertian dinas sosial. Dinas sosial adalah salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial. Tugas utama dinas sosial adalah memberikan perlindungan pelayanan dan memenuhi hak-hak sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dinas sosial memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan melindungi kelompok rentan dalam masyarakat seperti anak-anak terlantar, orang tua yang tidak mampu, penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan sebagai lainnya. Mereka juga berfokus pada pencegahan dan pengulangan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial lainnya. Selanjutnya ada struktur dinas sosial. Dinas sosial biasanya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian utama seperti yang pertama, kepala dinas bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan kebijakan dinas sosial. 2. Bagian administrasi bertanggung jawab atas administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia. 3. Bagian program dan layanan merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program sosial serta layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat. 4. Bagian pengembangan masyarakat melakukan kegiatan pengembangan masyarakat seperti pelatihan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. 5. Bagian perlindungan sosial fokus pada perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak lanjut usia dan difabel. 6. Bagian penanggulangan bencana bertanggung jawab atas perencanaan dan penanganan bencana serta keseluruhan sosial. Selanjutnya ada landasan teori dinas sosial. Landasan teori dinas sosial mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang digunakan untuk memahami mengembangkan praktik dinas sosial. Beberapa landasan yang relevan dalam dinas sosial antara lain, yang pertama, teori sosial. Teori ini dianggap masyarakat sebagai sistem yang kompleks di mana berbagai elemen terkait dan saling mempengaruhi dalam dinas sosial. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana interaksi antara individu, kelompok, dan lembaga dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Kedua, teori ekologi sosial. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam mempengaruhi perkembangan individu dan kelompok. Dalam dinas sosial, pendekatan ini membantu memahami bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan komunitas dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan keseluruhan individu. Landasan teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisis masalah sosial, merancang intervensi dan program yang efektif, serta mempromosikan perubahan sosial dan positif dan dinas sosial lainnya. Selanjutnya ada tugas dan fungsi dinas sosial. Dinas sosial memiliki berbagai tugas dan fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Beberapa tugas dan fungsi dinas sosial yang umum meliputi yang pertama, penyusunan kebijakan sosial. Dinas sosial bertanggung jawab dan menyusun kebijakan sosial yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, penyelenggaraan program sosial. Dinas sosial merancang, mengelola, dan melaksanakan program-program sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, seperti program bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan program perlindungan anak.
Ketiga, pemberian layanan sosial. Dinas sosial memberikan layanan sosial kepada individu dan kelompok yang membutuhkan seperti pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan mental, pelayanan rehabilitas sosial, dan pelayanan bagi kelompok rentan seperti anak-anak terlantar di lanjut usia. Tugas dan fungsi dinas sosial bervariasi tergantung pada kebijakan dan kebutuhan lokasi, namun secara umum dinas sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada program unggulan dinas sosial. Program unggulan dinas sosial dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan prioritas lokal. Namun beberapa program unggulan yang umum dilaksanakan oleh dinas sosial antara lain yang pertama, program bantuan sosial. Program ini mencakup bantuan sosial tunai, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan yang meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Kedua, program perlindungan anak. Program ini fokus pada perlindungan anak dari berbagai bentuk ekspoliasi, kekerasan, dan pelantaran. Dinas sosial bekerja untuk memberikan perlindungan, rehabilitas, dan pemulihan bagi anak-anak yang rentan. Baik, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu dinas sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai tugas dan fungsi. Dinas sosial bekerja untuk merancang kebijakan penyelenggaraan program, memberikan tujuan dan melakukan advokasi untuk melindungi hak-hak sosial dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, dinas sosial merupakan lembaga yang berperan dan memastikan bahwa kebutuhan sosial masyarakat terpenuhi, hak-hak sosial dilindungi, dan kesejahteraan sosial ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dinas sosial berupa untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan sejahtera. Baik, itulah materi yang saya bisa paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.